Nah, malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini. Kenapa disebutkan bulan Bung Karno? Kan supaya orang, kenapa bulan Bung Karno? Jadi orang memahami sejarahnya Bung Karno, sejarah pemikirannya, sampai kemudian ujungnya ke situ, dan sampai kemudian bagaimana Bung Karno memimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi biar ada pemahaman. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, atau dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Merdeka, Merdeka, salam Pancasila. salam Pancasila. Selamat malam rekan juang sekalian. Malam ini adalah awal dari program Media Center di PDPD Perjuangan untuk mengisi bulan Bung Karno. Mana kita sudah masuk bulan 1 Juni. Di mana kita sudah masuk di bulan Juni. Kalau lebaran tuh masuk bulan Syawal. Bulan Syawal ya. Bawaannya mulai. Tapi kan memang lebaran kita nih Bang, lebaran Berhaji. Lebaran haji. Ini istimewa masuk ke lebaran haji, kemudian masuk ke bulan Juni yang tentu menjadi bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa ini. Dan PDI Perjuangan secara rutin setiap tahun memperingati bulan Juni itu sebagai bulan Bung Karno. Sampai Juli loh. Sampai Juli ya. Baik, sudah bersama saya Bang Samulya Surya Indra, senior kita bersama, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Jadi bagi kader PDI Perjuangan yang sudah pernah ikut kaderisasi, sudah barang tentu kenal beliau. Kalau belum kenal berarti belum kaderisasi walaupun sudah punya KTA begitu. Selamat malam Bang. Malam-malam. Malam ini kan Bang, kita coba buka rangkaian dari peringatan bulan Juni, bulan Bung Karno di PDPD Perjuangan Sumut. Media Center tentu akan menampilkan program-program dialog, kemudian cerita, dan nanti akan banyak tamu lain yang akan kita hadirkan di ruang sini. Jadi tentu sebagai kader PDI Perjuangan kita kan ingin memberitahu masyarakat kenapa sih PDI Perjuangan memperingati bulan Juni ini sebagai bulan Bung Karno. Kenapa alasannya itu Bang? Iya, ya, oke. Terima kasih Bung Nejar. Terima kasih juga teman-teman sekalian yang memang menonton channel PDI Perjuangan, channel Media Center ini ya. Nah ini kan kenapa? Tadi pertanyaannya kan kenapa memperingati bulan Bung Karno kan? Ya memang ya seperti kita ketahui juga kan, sama-sama kita ketahui besok itu adalah peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Ini kan sudah ditetapkan secara resmi dari mulai masa pemerintahan Presiden Jokowi di 2014, periode yang pertama kemarin. Periode pertama. Sebelum dia jadi Raja Jawa itu. Ya, oke. Dan 1 Juni, memang bulan Juni ini kenapa dibilang Bung Karno? Bung Karno sendiri kan lahir juga di bulan Juni, di tanggal 6 ya, 5 ya. Tanggal 5. Kan Soeharto tanggal 6, lupa, kadang-kadang tuh balik-balik. Nah, di tanggal Juni, Bung Karno. Wafatnya beliau pun di bulan Juni. Tanggal 21 kan itu kan. Nah, makanya bulan Bung Karno kan Juni sampai Juli. Kenapa sampai Juli? Bung Karno sendiri pun bikin partainya dilahirkan tanggal 4 Juli. Waktu dulu dia bikin PNI bersama beberapa temannya, termasuk di belakangan Dr. Cipto Mangunkusumo juga kan, ini kalau secara sejarahnya kan itu ya. Nah, jadi inilah dia kenapa rangkaiannya di situ. Memang dimulai dengan katakanlah di tanggal 1 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Ya, kita pahamilah. Dulu kan berdasarkan dari sidang BPUPK tanggal 1 Juni itulah, atau Dokurisau Jumriso Sakai tanggal 1 Juni itulah ketika Bung Karno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila yang kemudian dijadikan sebagai tanggal lahirnya Pancasila. Itulah dia kalau secara singkatnya Bung Nejar, itu dia. Oke, siap.
Terima kasih, Bang Said. Seberapa penting bagi PDI Perjuangan untuk menjadikan bulan Juni ini sebagai bulan Bung Karno? Karena kan kalau bagi PDI Perjuangan ini salah satu bulan Lebaran juga kan, Bang? Lebih panjang dari bulan Lebaran yaitu peringatannya. Ya itu tadi lah. Sebenarnya bukan penting bagi apa aja. Bagi PDI Perjuangan juga, tapi bagi Indonesia juga. Ini kan dimulai ketika ada pemerosotan pada masa pemerintah Orde Baru tentang Pancasila dengan hanya seperti seolah-olah hanya sekedar nilai-nilai biasa, sekedar nilai-nilai moral. Padahal kan bukan itu. Pancasila itu sendiri kan kalau bicara beratnya kan itu dia mengandung apa yang menjadi bintang penuntun Leidsteren kan itu kata Bung Karno. Itu juga menjadi filosofis Grondslag. Tapi itu bagi teman-teman itu mungkin bahasa kaderisasi ya. Nanti mungkin lebih enak panjang lebarnya di situ menjadi filosofi dasar berdirinya. Waktu itu pertanyaan sederhananya kan pada saat sidang BPUPK kan, sidangnya Dokuritsu Jumbisho Sakai. BPUPK kan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbisho Sakai. Waktu itu kan memang Jepang yang sedang menguasai Indonesia. Pakai bahasa Jepangnya itu tadi. Nah di situ kan pertanyaan sederhananya kan disampaikan oleh pimpinan sidang dari BPUPK itu, Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dia kan nanya, apa yang menjadi dasar bagi berdirinya negara yang kita akan merdekakan nantinya? Menjadi dasarnya itu apa? Filosofis Grondslagnya itu apa? Kan gitu. Itu lagi ya. Macam-macam yang lain-lain menyampaikan idenya kan. Tapi kemudian Bung Karno dan pidato hari lahirnya Pancasila, pidato lahirnya Pancasila itulah yang inilah kemudian menjadi nilai-nilainya awal. Itu kan Bung Karno awalnya kan menyampaikan nasionalisme, kemudian kemanusiaan ataupun internasionalisme kalau terjemahkan kemudian dia sampaikan sosio itu kalau yang dalam bentuk Trisilanya dia nyampaikan juga bahwasanya demokrasi, kemudian juga keadilan sosial atau sosialisme, dan baru kemudian ketuhanan kan di dasarnya tetap 5 kan. Makanya kalau orang nggak mau 5 bisa diambil 3, itu yang dari menjadi sosialisme, sosial demokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pun kalau nggak mau 3 kita jadikan 1, gotong royong. Gotong royong itu apa? Indonesia yang satu, di mana semua untuk semua, nejar untuk semua, dan siapa namanya, pokoknya nama yang mau orang Tionghoa pakai semua segala nama lah. Kita saya nggak ingat bunyi persisnya. Nanti silakan dibaca kembali. Di intinya di situ gotong royong. Apa itu gotong royong kan itu yang kita jelaskan lebih jauh nanti biasanya ketika pada saat pada saat pemerintahan Orde Baru kan ini mengalami pelemahan. Makanya Pancasila kan gitu kan apa itu Pancasila, bahkan ada joke apa itu Pancasila kan. Pancasila itu mau rokok GP tak ada, dibilang ada Samsung jadi GP juga ditarik katanya kan. Maksudnya joknya itu kan enggak, ini kan gara-gara apa, lagi rame kemarin masalah OKP dan segala macam, kadang-kadang begitu, jadi joknya kira-kira gitu. Sebentar Pak, berarti kan peringatan Bung Karno ini sangat penting bagi bangsa ini untuk mengembalikan tafsir Pancasila ke tafsir penggalinya, begitu Bang? Ya, artinya supaya bahwasanya ini tidak sesederhana itu, bahwasanya di situlah juga mengandung, kalaupun dalam pendidikan moral Pancasila semua ini bagaimana ini menjadi penuntun menuju Indonesia yang dicita-citakan, sesuai yang dicita-citakan. Kan itu tadi. Itu saja dasarnya, dan memahami. Jangan sekali-kali menyinggarkan sejarah. Ketika kita memahami sejarah itu kan kita akan melihat dan bagaimana kenapa disebutkan bulan Bung Karno kan, supaya orang kenapa bulan Bung Karno, jadi orang memahami sejarahnya Bung Karno, sejarah pemikirannya sampai kemudian ujungnya ke situ, dan sampai kemudian bagaimana Bung Karno memimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi biar ada pemahaman mana yang mau kita tuju, apakah negara yang memang yang diharapkan kan membawa itu tadi, yang harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang udah adil nggak? Bagaimana supaya adil? Bung Karno sendiri kan mengapa dari dulunya, dari mulai dia berjuang itu kan sampai kan ada beberapa pidatonya yang yang dianggap sebagai khasanah pemikiran dunia atau arsip warisan negara.
Contohnya pidato ketika di PBB, to build the world anew. Dan ini kan masih pemikiran yang sama dari dulunya, ketika dari awalnya. Dan ini kan dari mulai tahun 20-an, Bung Karno sendiri kan dalam perjuangan pemikirannya dan menyampaikan ke semua orang, dia mengatakan Indonesia akan merdeka pada saat terjadi perang di Pasifik. Maksudnya perang dunia kedua, tapi daerah Pasifik. Kenapa Bung Karno bisa memahami itu? Artinya dengan segala macam referensi yang dibacanya dari pemikirannya dan olah pikirnya, itulah dia memahami yang sebut pembicaraan kita sebelumnya, semacam geopolitik itu. Dia paham bahwasanya geopolitik ini akan membawa kepada hal tersebut, bahwasanya Pasifik akan menjadi ajang peperangan. Pada saat itulah Indonesia merdeka, dan itulah dia kejadiannya perang dunia kedua, di mana daerah Pasifik menjadi apa? Kalau nggak, ngapain Jepang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan menyerang Pearl Harbor, kan itu kan? Kenapa? Karena ini kan masalah jalur ekonomi. Kalau kita mau bicara seperti pembicaraan yang lalu, tapi ya sudah, itu nanti bicara apa? Tapi yang jelas, dengan memahami ini, dengan Bung Karno ini kan ada pemikiran, ada ada refleksi ulang sejarah bagaimana pemikiran dan perjuangan, dan kalau bisa kan kita kontekskan ke masa sekarang bagaimana situasinya kan. Iya Bang, cuman kan yang kita pahami kan, generasi termasuk terakhir mungkin generasi saya yang lahir di era 80-an yang masih dapat P4 dulu kan, mau masuk SMP harus P4 dulu apa segala macam. Tapi doktrin Pancasila di masa-masa Orde Baru itu kan memakai tafsir butir-butir 32 butir-butir Pancasila. 36 itu seingat saya. 36 atau 32 gitu. Nah, kemudian masuk masa reformasi. Muncul sebuah pemikiran-pemikiran baru yang kemudian menafsirkan Pancasila secara acak itu. Nah, apakah ini kemudian merusak nilai filosofis Pancasila atau tidak? Disandingkan atau dibandingkan tafsir yang dimaui Bung Karno. Nah, makanya kan itu kan terjadi penyederhanaan, seolah hanya menjadi nilai-nilai moral. Kok jangan begini. Misalnya kan ada butir-butirnya kan coba ingat dulu. Waktu SMP dulu kan butir-butirnya 36, coba aku ingat dulu. Bergotong royong sesama kira-kira gitu bunyinya. Kan bukan cuma nilai-nilai itu. Sebenarnya kan ini Pancasila itu bukan nilai untuk orang per orang, itu nilai untuk negara. Sudahkah negara ini berkeadilan sosial? Jadi kita gabungkan aja lima-limanya. Ini adalah diharapkan cara paling sederhananya, negara ini adalah negara yang harus berketuhanan, harus berperi kemanusiaan, dan harus menunjukkan persatuan Indonesia. Di situ juga di mana menunjukkan sebuah demokrasi atau musyawarah dan beradab kerakyatan yang dipimpin oleh Indonesia dalam persatuan keadilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi nggak bisa dipisah, bukan sepotong-sepotong. Jangan dilihat Pancasila itu sebagai satu-satu, tapi semuanya itu. Dan ini adalah sebuah nilai yang harus dipegang oleh negara. Dengan sendirinya ketika negara memegang nilai ini, orang-orang secara pribadi-pribadi juga akan memegang nilai-nilai itu. Itu sebabnya juga. Makanya semacam Kiai Asad Samsul Arifin atau ketika tahun 82 menyatakan NU menerima tentang Pancasila, karena ini secara agama nilai-nilai itu juga sama, memang itu yang diharapkan, kan itu dia. Jadi bukan menjadi nilai-nilai orang per orang. Nah, kalau ini kan menjadi pelemahan, menjadi hanya nilai moral orang per orang, ini kan nggak benar. Ini harus menjadi nilai moral negara, sehingga ketika negaranya misalkan inilah melakukan suatu kebijakan, ini adil nggak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itu pikiran-pikirannya begitu. Jadi jangan dianggap nilai dari orang per orang. Coba lihat pertanyaannya, apa filosofis Gronslah dari negara yang kita memerdekakan? Jadi itu kan filosofis Gronslahnya nilai-nilai dasar, ide-ide atau pemikiran filosofi dasar dari negara. Nah, dari situ makanya kemudian semua aturan munculnya dari situ, turunnya dari situ. Makanya Undang-Undang Dasar kan di pembukaannya, walaupun nggak disebutkan kata Pancasila, tapi di pembukaannya kan jelas negara yang berdasarkan kepada ini. Artinya filosofis Gronsahnya itu, dan itu menjadi, kalau dulu diungkapkan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu kalau istilah hukumnya sumber dari segala sumber. Nah, itu kan yang diungkapkan dulunya.
itu sebabnya juga ketika ada judicial review terhadap undang-undang, kan untuk mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 kan harus mengacu lagi kepada dasar yang paling sederhananya di situ. Ketika misalnya kan dengan model sekarang semenjak udah perubahan Undang-Undang Dasar kan judicial review itu kan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kalaupun apa nanti mengacunya dianggap 9 orang inilah yang ini. Kalau dulunya kan harus MPR yang melihat kalaupun ada mau perubahan Undang-Undang Dasar ya MPR dengan pergulatan pemikiran dari berapa lah 500 sekarang berapa MPR berubah sebenarnya. Nah kan kira-kira begitu. Tapi MPR sendiri kan sudah berubah dengan amandemen Undang-Undang Dasar kan ini sudah berubah. Jadinya kan seperti semacam ini. Ya jadi yang berhak menjudisialkan itu kan ada 9 orang hakim MK. Hakim MK Mahkamah Konstitusi ya bukan Mahkamah Keluarga. Karena mesti kita bedakan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Keluarga tadi. Mahkamah Keluarga kan tahun-tahun lalu lah itu. Untuk sekarang kan mudah-mudahan nggak ada lagi Mahkamah Keluarga. Itu dimaksudmu. Menarik. Tapi kalau kita bahas nanti bakalan panjang kali Bang. Tapi ini bagian pembuka karena program ini akan ada sampai akhir Juni kan Bang. Makanya menang seolah-olah berat. Maksudnya kan makanya saya lebih cenderung membawanya itu kepada apa? Sebuah pembicaraan yang lebih ringan, lebih santai. Jadi dengan istilah-istilah. Kadang-kadang orang susah gitu ya. Susah memahami kadang-kadang kan namanya pemikirannya pada masa penjajahan Belanda 20-an dan semua kan. Kayaknya kan filosofis Grons lah kan. Sebenarnya bagi orang-orang yang berlatar belakang hukum ya nggak terlalu menjadi masalah karena biasa dengan istilah-istilah atau ungkapan dalam bahasa Belanda. Tapi kemudian bagi orang awam apalagi zaman sekarang bahasa Belanda pun nggak tahu dan nggak tahu sama. Jadi seolah-olah berat. Padahal kan kalau tadi kan saya ungkapkan dengan cara sesederhana mungkin. Negara lah yang harus berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan hari ini berwawasan nasionalnya kan, berkerakyatan yang dipimpin oleh dalam perusahaan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau negara sudah megang ini cukup, masyarakat dengan sendirinya akan mengacu ke situ karena masing-masing orang udah punya nilai-nilai itu dalam dirinya. Kan Bung Karno sendiri mengatakan ini memang nilai-nilai dasar, memang nilainya sudah ada di masyarakat. Saya bukan menciptakan bahasa, tapi menggali dari nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kan itu dia bahasanya dalam pidato lahir 1 Juni. Baik, Pak. Balik lagi ke Bung Karno sebagai sosok ya. Artinya kan sejarah kan pernah tidak berpihak sama sekali dengan Bung Karno. Bahkan di era Orde Baru ada istilah namanya desoekarnoisasi. Dengan sehabis masa reformasi bahkan sampai sekarang sebenarnya sisa-sisa itu masih ada, belum hilang sepenuhnya gitu. Pandangan negatif terhadap Bung Karno. Yang mau saya tanyakan begini, apakah dengan PD Perjuangan mencanangkan bulan Juni sebagai bulan sebagai bulan Bung Karno, sebagai bentuk perlawanan tidak langsung terhadap desoekarnoisasi itu? Ya, artinya ini kan bagian untuk meluruskan pelurusan sejarah. Makanya jelas kemarin kan dengan mencabut TAP MPR yang mengatakan Bung Karno terlibat dalam itu kan bagian-bagian dari hal tersebut kan itu kan. Dan sebelumnya Bung Karno sebagai pahlawan nasional kan ini kan bagian-bagian dari untuk mendudukkan lagi sejarah. Makanya sekarang kan udah patung Bung Karno ada di mana-mana dan jalan Soekarno ada di mana-mana. Dan Medan nggak ada Bang. Jalan Minji ada Soekarno Hatta. Maksud saya. Di Medan yang belum ada. Di Medan belum ada kan? Iya. Tapi itu kan bagian dari proses. Ketika orang tahu ada misalnya lah Bung Neja nanti punya anak kan. Itu kok ada patung siapa? Oh iya. Mau nggak mau kan jadi itu patung yang Bung Karno. Siapa itu Bung Karno? Akan cerita. Oh iya ini Bung Karno itu dulu adalah proklamator. Apa itu proklamator? Proklamator itu adalah orang yang memproklamasikan, mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Atas dasar apa dia kok bisa mengumumkan kan? Misalnya anak-anak kan suka ngobrol gitu. Masalahnya kan orang tua zaman sekarang anaknya nanya macam-macam, banyak kali pertanyaanmu cerewet kali diam nulis nih. Diam. Padahal kan sebenarnya itu kan paling tidak itu kan ada dialog situ sehingga kemudian mengenalkan kepada sejarah, mengenalkan kepada akar, mengenalkan kepada bangsa dan pemikiran kita kan lebih lanjut. Dan kemudian inilah yang paling penting. Sebetulnya kan ketika kita mencermati dan mulai membangun ketertarikan dari anak-anak terhadap banyak hal, membangun dialog tadi, itulah dia yang kemudian yang mengembangkan pemikirannya, imajinasi tentang Indonesia
Bayangkanlah kalau misalnya bapaknya pintar mendongeng dulu, Bung Karno itu mengharapkan Indonesia itu kemah ribah loh jinawi, tata tentara Kartara Harja gitu kan. Apa itu Pak? Pokoknya Bung Karno berkeinginan jangan ada anak yang nangis sekarang nggak dapat susu. Oh ya susuku belum ada kata misalnya kan gitu. Oh iya bentar dapat diambil kata bapaknya kan misalnya gitu gitu. Jangan ada yang dengan bahasa-bahasa sederhana. Bung Karno kan suka. Kenapa beliau bisa menjadi seorang orator yang sangat dikagumi oleh masyarakat pada masa itu kan? Karena dia mampu mengungkapkan dengan bahasa yang sederhana. Hal-hal yang sulit diungkapkan dengan cara sederhana. Misalnya ketika mengatakan pertarungan di dunia ini adalah masalah ekonomi, perebutan materi, perebutan kapital. Susah di materi masalah kan. Bung Karno membahasakannya, masalah di dunia ini semuanya sebetulnya adalah persoalan rezeki kan. Itu kan Bung Karno membahasakannya begitu. Jadi inilah dia bagian-bagian yang sederhana. Tapi kemudian kita sedemikian rupa bagaimana juga di dalam partai, orang-orang di partai juga ketika menceritakan kepada orang di luar, bahas yang bagaimana menyederhanakan. Ini nggak gampang loh, menyederhanakan segala macam hal-hal yang sifatnya berat tadi yang dianggap filosofis grounds. Apa sih filosofi itu kan pertanyaan kira-kira ya. Kita kan bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Inilah dia bagian-bagiannya dari yang perlu bagi kader partai, bagi semua pengurus partai yang biasa berhadapan dengan masyarakat bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga persoalan negara yang jelimet pun nantinya bisa kita sampaikan dengan analogi ataupun dengan bahasa sederhana bisa dimengerti oleh masyarakat banyak. Kan itu dia. Ini yang bagian-bagiannya. Intermezzo Bang. Di Medan itu nggak ada jalan Soekarno, yang ada jalan Haji Misbah. Itu di sana. Nah itu udah hebatnya kan. Nah orang-orang nggak tahu itu kan siapa Haji Misbah. Tapi ini kan kita akan bicara apa kepada sejarah pergerakan apa juga Indonesia kan. Haji Misbah. Jalan Haji Misbah kan. Makanya aku punya teman kemarin kaget dia kan dari orang dari Jawa. Malam-malam lapar, makan ke apa? Ngajak makan ke warkop dekat Elizabeth, dekat Multatuli itu kan. Nah keluar langsung yo, ada jalan Haji, ini Haji Misbah. Jalan Haji Misbah. Haji Misbah yang itu katanya. Ya iya, dan orang lupa kan. Haji Misbah ini kan sebenarnya apa? Kalau orang-orang kan nggak tahu sekarang. Haji Misbah itu kan apa namanya? Pendiri Syarikat Islam Merah. SI Merah. SI Merah itu kan dibilang orang kan akhirnya akhirnya itulah yang menjadi PKI, jadi partai komunis kan itu. Kan orang-orang nggak paham. Padahal Haji Misbah itu Haji Misbah dan dia seorang haji kan. Makanya teman tadi kaget, bisa ada jalan Haji Misbah di Medan kan. Tapi yang dituduh tetap kita Bang. Intermezzo tadi Bang. Artinya kembali lagi ke Bung Karno. Terus apalagi yang kita inginkan dari pencanangan bulan Juni ini sebagai bulan Bung Karno? Ya paling utama bagaimana lah ada pemahaman sejarah tadi itu juga, pemahaman tentang Indonesia dan kemudian bagaimana kecintaan terhadap nasionalisme itu paling utamanya. Dan ketika misalnya ada pemahaman itu masuk kepada pemahaman Pancasila secara keseluruhan, Pancasila dengan arti yang sebenarnya, dan kemudian sampai ke depan inilah yang kemudian bisa menjadi visi dari tiap orang untuk bagaimana Indonesia yang dituju ke depan supaya jangan istilah Bung Karno sana mau ke sana. Karena dalam mencapai Indonesia merdeka kan Bung Karno mengatakan nanti setelah merdeka kan akan banyak pertarungan ideologi, pertarungan macam-macam, dan tetapnya ada kepentingan pihak luar yang kemudian memakai kepentingan diri sendiri juga bagi pribadi orang per orang, apakah penguasa. Makanya kenapa kita korupsi, bagaimana tentang hukumnya, keadilan yang bagaimana. Jadi semua ini benar-benar diterapkan dan semua orang punya tolak ukur bagaimana ini benar nggak. Dan dengan pemahaman itu supaya bagaimana Indonesia yang dicita-citakan bisa tercapai. Karena kalau enggak, ini kan udah zaman the end of ideology katanya kan, udah nggak ada artinya Bang. Udah berakhir, udah tamat itu semua ideologi. Ya padahal enggak. Kan gitu kan. Itu kan katanya kan begitu. Padahal semua tetap dengan ideologinya. Makanya sampai sekarang ini karena ideologi itu kan namanya istilahnya aja ngeri. Padahal itu kan sebenarnya kan sesuatu yang mendasari cara kita bertindak, bersikap, berperilaku, cara sebuah negara bertindak, bersikap, berperilaku sehari-hari kan. Kalau kita sadar atau nggak sadar, kita kan sebetulnya udah sangat kapitalis dan sangat liberalis. Yeah. Pemilu kita modelnya aja udah begitu. Contoh kasus lah kawan-kawan aja bisa lihat apa yang terjadi dengan sistem kepemiluan. Jadi
ketika misalnya ada nilai-nilai dasarnya dalam filosofis Grundlagennya itu kan turun dalam bentuk undang-undang dasar. Dari undang-undang dasar itu kan turun dalam bentuk undang-undang. Misalnya undang-undang pemilunya udah cocok nggak pemilu yang liberal ini dengan nilai-nilai dasar Indonesia? Di mana undang-undang pemilu yang orang per orang memilih akhirnya mengakibatkan money politik dan apa ujungnya? Jadi kita kan mengacu lagi. Oh iya, apa sebabnya? Dulu mengatakan begini, kita dengan model musyawarah, dengan model pemilihan yang jangan apa namanya, jangan langsung, jangan one man one vote, tapi dengan sel-sel tertutup atau apa, mungkin itu lebih dengan model perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kan itu kan. Kalau sekarang akhirnya apa? Kan kecenderungan orang nggak peduli lagi dengan kepentingan pribadi, mau pecah mau rusak, ya di situ katanya kan. Nah ini negara ini mau jadi apa? Padahal dulunya awalnya capek sekali kan para Bung Karno, kawan-kawan lain, pejuang lainnya, dari mulai Haji Misbah misalnya, termasuklah Haji Misbah, bukan cuma Haji Misbah kan, dari mulai Tirto Adi Suryo bikin Syarikat Islam Merah, dan semuanya, sampai tokoh-tokoh pergerakan dari model Dr. Cipto, bahkan sebetulnya orang Indo-Belanda sendiri juga yang ikut mempengaruhi. Siapa itu? Edward Doesdecker, Multatuli, dengan dia bikin Max Havelaar, lelang kopi itu, cerita tentang itu kan dia menunjukkan bagaimana. Nah, Bung Karno sendiri kan mengungkapkan ini semua awalnya bagaimana sistem-sistem yang menindas manusia itu yang harus dihapuskan. Sistem apa? Mau feodalisme yang kemudian katanya menurunkan kapitalisme. Feodalisme apa? Model feodalismenya itu contohnya kalau dibaca di buku Max Havelaar itulah, tadi Saija Adinda kan filmnya itu kan, bagian dari ini ya kan, dari cerita Max Havelaar itu. Disitulah itu kan zaman-zaman di mana para tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan sedang menikmati pendidikan, karena politik etis Belanda kan, orang-orang Belanda itu banyak juga yang kemudian ini membuat pemikiran, karena pendidikan Belanda itu dia lepas dari sistem pemerintahan kolonial, nggak dikungkung. Jadi orang-orangnya makanya semua belajar Marxisme, belajar apa, kita punya pemikiran itu untuk mengasah pemikiran besar dunia, mereka belajar itu. Akhirnya muncullah tokoh-tokoh semacam Bung Hatta, Bung Karno, Sahril. Bung Hatta misalnya, dulu siapa berapa banyak sih orang Indonesia Dr. Andes, kalau dia ikut aja dengan pemerintahan apa, jadi amtener, dia jadi apa, jadi jangan-jangan nanti jadi residen atau apa kan. Bung Karno sendiri berapa banyak orang insinyur teknik Hoge School, BTIB zaman sekarang lah, bukan UGM dia. Kalau UGM bisa palsu, nah bisa palsu jajahnya. sorry untuk IGM itu kan katanya gitu loh. Jadi artinya kan apa? Teknik Hoge School kan gitu ya. Jadi berapa gelintir dulu yang bisa jadi sarjana pada saat itu. Coba lihatlah, yang Bung Karno mendirikan partai atau Pendidikan Nasional Indonesia atau Partai Nasional Indonesia di awalnya, itu kan semua sarjana. Kan dia bikin pun di kantor apa? Di kantor konsultan yang dia bikin ini kan. Kita lihat juga model Sam Ratulangi. Kan dokter ya, dokter. Dia jauh-jauh dari apa? Dari Manado dia kuliah hukum. Di Jakarta dia buka kantor pengacara kan gitu-gitu. Semua tokoh-tokoh kita itu di antara apa? BPUPK itu semua orang yang punya pendidikan tinggi. Yang Islamnya juga kiai-kiai dan sudah punya pemahaman agama dan udah belajar filsafat semua. Pendidikannya juga sampai ke apa? Artinya urusan mantik itu logika ya. Epistemologi. Mantik. Logikanya udah terasa semua karena udah belajar dan menekuni semua kitab-kitab, dan kemudian sampai banyak yang belajar keluar di universitas besar juga, mau di Mesir, mau di Arab, mau di yang memang udah punya tradisi ilmiah. Ya, kita mencatat hanya ada Haji Agus Salim, Hamka, kemudian Hashim Asy'ari, orang-orang yang memang banyak yang kelar lah dari tokoh tim 9 itu bisa dilihat berapa orang yang Kiai Haji itu. Kalau udah Kiai Haji kan itu semuanya udah sampai pada tahapan artinya pemahaman mantik dan pemahaman hukumnya, karena kan belajar syariah kan hukum, syariah. Mantik kan logika kan, jadi artinya udah dapat semua, udah klop semua, dan kemudian dia tahu punya metodologi. Semuanya orang yang punya metodologi gitu loh. Mati pula rokok. Hidupin dulu bang. Kalau rokok mati kadang-kadang rubah, bisa tinggal ngidupin. Tapi kalau ideologi kita yang mati nih yang gawat, karena urusannya sama hati. Itu sama dengan di sini. Urusannya sama hati.
Makanya harus kita hidupkan lagi. Jadi karena ini apa Bang, diskusi pembuka di bulan Juni, jadi kita rangkum semua kemudian mulai lahir, Pancasila, kemudian keinginan. Tapi nanti setelah ini podcast kita akan mengangkat tema satu-satu. Mungkin dimulai dari Pancasila, kemudian nanti pas hari lahir kita bicara siapa Bung Karno secara individu gitu. Supaya apa? Supaya kemudian Narasumbernya kan bisa cari juga macam-macam kawan-kawan siapa aja yang apa kan boleh. Ya kan mana banyak bisa kita olah mau pemikiran Islam, soalnya Bung Karno kan di bawah bendera revolusi aja nasionalisme, Islamisme, Marxisme kan itu kan dia ngomongkan itu lah menjadi apa unsur-unsur yang bisa memperjuangkan Indonesia kan kira-kira semacam itu. Jadi bisa macam-macam kita lihat. iya, nanti Sama halnya ketika orang mengatakan apa namanya marxisme itu kan komunisme, di situ kan bisa kita bahas. Artinya saya pikir punya waktu yang panjang kok kalau memang bisa setiap hari ya, tergantung narasumber. Kalau awak pula yang muncul setiap hari kan bosan, jijik, muntah pula nanti orang ada. iya, nanti kan kita karena para redaksi siapa-siapa aja yang bicara, tapi pastinya kita ingin mengisi bulan Bung Karno karena bagaimanapun juga Bung Karno adalah bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya bangsa ini, dan itu juga harus kita akui bahwa Bung Karno bukan tokoh sembarangan ya. Dari generasi muda sekarang Bang Peter, generasi muda sekarang justru lebih banyak misalkan ya sering membahas bukunya Fuku kan gitu. Kemudian Ali Saryati, Abdu, sementara di kita sendiri ada sosok revolusioner yang nggak kalah. Bahkan kalau secara internasional penggagas KAA ya. Ini kan masalahnya itu tadi gue bilang. Masalahnya makanya itu yang mau gue bilang. Banyak yang kurang piknik. Maksudnya kurang piknik. Di Mesir, di banyak negara Afrika, banyak nama Jalan Soekarno. Iya. Nama jalan itu Jalan Soekarno. Mau di Afrika Selatan di mana banyak jalan. Rusia pernah Di Rusia. Jadi artinya kan maksudnya kenapa? Nah, ini yang orang sering lupa kan. Ya, karena apa namanya? Bung Karno itu kan menggagas konferensi Asia Afrika bersama kawan-kawannya kan. Itu jauh konferensi Asia Afrika itu kan kemudian tujuannya apa? Memerdekakan negara-negara Asia Afrika yang sekian banyaknya itu apa namanya? Berapa banyak itu jumlah manusianya? Kalau manusianya itu ada, itu yang harus dimerdekakan. Termasuk waktu itu karena dalam konferensi Asia Afrika kan Palestina pun ikut di situ kan. Itunya bagian dasarnya. Jadi semuanya yang harus dimerdekakan. Tujuannya kan waktu itu. Iya. Cuma inilah dilihat oleh pihak-pihak yang apa menjadi polisi dunia atau penguasa dunia ini membahayakan ini. Iya. Gerakan ini membahayakan ketika nasionalisme muncul di tiap negara yang memang mau merdeka tadi. Ini bahaya. Maka Pancasila itu kan mengandung dua unsur. Apa namanya? Yang mungkin dianggap orang seperti dikotomi oleh para pemikir seolah-olah kok bertentangan. Enggak. Sebenarnya nasionalisme kok ada internasionalisme lagi. Manusia yang adil dan beradab kan itu dia beri kemanusiaan yang adil dan beradab tuh nasionalisme kita harus mengandung nilai-nilai itu tadi, makanya ada internasionalismenya. Jadi dasarnya tetap itu tadi, jangan ada penindasan terhadap manusia. Bahasa Inggrisnya exploitation dan itu kan makanya bahaya ini Bung Karno, makanya perlu digulingkan, jangan dia yang memimpin. Kemudian pemahaman politik Bung Karno itu ngeri juga. Karena orang mengatakan ketika dulu katakanlah pihak pada zaman desoekarnoisasi oleh Orde Baru waktu itu disebutkan dalam sejarah Indonesia Bung Karno membentuk poros apa namanya Jakarta, Hanoi, Peking. Padahal ini kalaupun itu ada, kenapa bahaya dilihat pihak luar? Bukan masalah komunismenya. Kita bicara coba mengacu kepada masalah geopolitik. Itu jalur perdagangan semua itu dikuasai bersama, mereka nggak bisa lewat. Makanya sampai kemarin, sampai sekarang pura-pura ditutupnya itu. Kenapa Amerika sampai tetap membuat pangkalan militernya di Subic, di Filipina? Karena Filipina kan dijajah Amerika, tapi kemudian itulah pada saat berikutnya kan mereka membangun pangkalan militer di Subic, baru kemudian dekat-dekat Australia ada itu dia kapal induknya. Itu kan bagian-bagian dari mereka mau mengawal atau menjaga supaya jalur ekonomi itu mereka bisa amankan. Jadi kan ngeri nih bicara pertahanan keamanannya. Maka tadi di bagian awal saya ungkapkan Bung Karno mengatakan Indonesia akan merdeka ketika era Pasifik. Maksudnya terjadi perang di Pasifik. Itulah dia tahun 40-an, Perang Dunia Kedua, ketika Jepang mulai menyerang Pearl Harbor, dan disitulah perangnya. Itulah dia kesempatan Indonesia untuk merdeka, itu yang diungkapkan. Bukan itu sudah diramalkannya dari tahun 20-an.
apa namanya. Dan untuk jelasnya di Indonesia menggugat, dan di situ pemahaman itu harus menyeluruh. Ketika misalnya apa, coba lihat mencapai Indonesia merdeka dan di Indonesia menggugat, apa yang ditulis Bung Karno? Yang ditulis Bung Karno itu berapa besar ekspor ataupun barang modal ekspor Indonesia dalam bentuk gula, kopi dan segala macam tanaman paksa dan semuanya itu yang pergi keluar, dan berapa yang didapat oleh Indonesia. Ini sebetulnya kan ada pemahaman ekonomi, politik, sejarah dan semuanya. Itu dia tadi. Baiknya ini juga bagian-bagian dari memicu pemikiran-pemikiran kritis terhadap dunia dan kita sendiri, maksud. Siap Bang. Jadi itu ini kita cukupkan sampai di sini. Iyalah. Lalu malam ini bisa nggak berhenti payah ini. Payah nih berhentinya nih karena asik kita ya kan. Ini pengantar nih kan. Pengantar peringatan bulan Bung Karno di tahun 2025. Artinya bagi kita yang penting bagaimana kemudian menempatkan Bung Karno di tempat yang semestinya, tidak sebagai pesakitan atau tidak sebagai orang yang harus dijauhi. Saya ingat ada kader PD Perjuangan juga yang dulu gara-gara jualan poster, dia beli poster Bung Karno kemudian dijual lagi, dia akhirnya gol juga itu Bang, dipanggil ke Kodim kan gitu. Nanti kan artinya kita bisa cerita apa kejadiannya. Sudah jangan orang menganggap bahwasanya ini hal-hal yang sederhana tuh. Jangan menganggap itu hal-hal sepele. Itu nggak sepele karena ada hal-hal yang kelihatannya sepele tapi sebetulnya dampaknya bisa besar. Kelihatannya sepele tapi dampaknya bagi Indonesia, bagi negara kan memang berpengaruh. Ya, itu siap. Itu yang apa namanya. Tapi itulah takut kepanjangan, sorry lu. Jadi yuk minta maaf dulu kepada para penonton, mohon maaf lah kalau ada hal-hal yang kurang pas atau apa mungkin saya merokok karena saya manusia biasa. Saya tidak sempurna, jadi saya kembalikan dulu aku. Baik rekan juang sekalian, demikian perbincangan pembuka kita dalam rangkaian Bulan Karno, Bung Karno bersama Bang Samulya Suryaendra, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PD Perjuangan Sumatera Utara. Kita akan lanjut ke diskusi-diskusi yang lain selama bulan, dan bahkan tidak selama bulan ini, sejauh itu punya manfaat bagi kita semua pasarannya, kemudian program ini sangat panjang kita lakukan. Terima kasih atas atensi rekan juang sekalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk mendukung channel-channel dari PDI Perjuangan. Terima kasih, saya ucapkan salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.